Puluhan hektar lahan di Jambi terbakar. Supir truk tabrak warung dan pengendara motor. Dari hobi kambing, hasilkan cuan jutaan rupiah. Halo, selamat pagi saudara, apa kabar Anda pada pagi hari ini? Menemani pagi Anda, Kompas Jambi kembali hadir dengan beragam informasi penting dan menarik dari berbagai wilayah di Provinsi Jambi. Bersama saya Sucianisa, inilah Kompas Jambi selengkapnya hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Kita awali informasi pertama, Saudara Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jambi mencatat 43 hektar hutan dan lahan terbakar di Provinsi Jambi. Terbanyak berada di Kabupaten Sarolangun. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jambi mencatat 43 hektar hutan dan lahan yang terbakar di Provinsi Jambi. Terbanyak berada di Kabupaten Sarolangun. Memasuki puncak musim kemarau, BPBD Provinsi Jambi menyebutkan 43 hektar hutan dan lahan dilaporkan terbakar. Kabupaten Sarolangun wilayah dengan kebakaran terluas, disusul Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Penyebab kebakaran lahan dan hutan diduga akibat aktivitas pembukaan lahan dengan cara dibakar, ditambah cuaca panas dalam beberapa pekan terakhir. Hutan dan lahan yang terbakar ini merupakan daerah perbukitan atau lahan tidak bertuan. Api sudah berhasil dipadamkan. Saat ini Provinsi Jambi telah menaikkan status karhutla dari kesiapsiagaan menjadi siaga darurat karhutla. Sejauh ini sudah ada temuan kebakaran di Provinsi Jambi? Ada 43 hektar di daerah Sarolangun, tapi sudah padam. Kemarin ada di daerah Tanjab Barat juga sudah padam. Kalau yang di Tanjab Barat itu 2 hari yang lalu. Kalau yang di Sarolangun seminggu yang lalu. Lahan yang terbakar ini lahan hutan atau lahan masyarakat? Kalau yang di Tanjab Barat itu bukit. Di bukit, lahan tidak bertuan. Ini sudah statusnya siaga darurat karhutla Provinsi Jambi. Pak Gubernur sebagai dan Satgas, Pak Danrem, Pak Kapolda sebagai wakil dan Satgas, termasuk saya. Tetapi Pak Gubernur mendelegasikan sebagai pelaksana hariannya kepada Danrem. Di musim kemarau ini ya, kan Pak Gubernur sudah memberikan himbauan lah kepada seluruh kepala daerah untuk menjaga wilayah masing-masing. Kepala daerah, bupati, turun kepada camat kepada desa, pada masyarakat yang paling bawah, menghimbau untuk pada musim kemarau ini tidak membuka lahan dengan cara membakar. Selama musim kemarau, masyarakat diminta untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar. Dan untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan, tim Satgas Karhutla Jambi terus melakukan hujan buatan dengan menabur 2 ton garam per hari. Ratnasari, Kompas TV Jambi. Saudara, Pulau Jawa termasuk dalam zona merah penyakit mulut dan kuku. Jumlah kasus hewan ternak terdampak sebanyak 7 hingga 11 juta kasus. Meski demikian, penanganan PMK terkendala anggaran yang terbatas. Hal ini disampaikan langsung oleh Ketua Komisi 4 DPR RI, Panggah Susanto. Pulau Jawa termasuk dalam zona merah penyakit mulut dan kuku. Jumlah kasus hewan ternak terdampak sebanyak 7 hingga 11 juta kasus. Meski demikian, penanganan PMK terkendala anggaran yang terbatas. Hal ini disampaikan oleh Ketua Komisi 4 DPR RI, Panggah Susanto. Menurut Panggah Susanto, pemberantasan PMK pada hewan ternak menjadi prioritas Komisi 4 DPR RI. Targetnya Indonesia bebas dari PMK pada tahun 2035 mendatang. Meski keterbatasan anggaran pengadaan vaksin PMK menjadi kendala, dari total kebutuhan vaksin sebanyak 8 juta dosis, saat ini baru tersedia setengahnya. Komisi 4 akan meninjau kembali alokasi anggaran dari program yang kurang mendesak agar dialihkan ke pengadaan vaksin PMK. Berdasarkan data dari Komisi 4 DPR RI, saat ini wilayah Jawa, Lampung, dan Bali tergolong zona merah. Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi masuk dalam kategori zona kuning, serta Maluku, Papua, dan NTT masuk dalam zona kategori zona hijau atau bebas PMK. Kika Madona, Kompas TV, Jawa Timur. Proses pembangunan rumah terdampak gempa di perumahan Rafflesia, Kelurahan Betungan, Kota Bengkulu terhambat karena pencairan dana yang berbelit. Saat ini baru ada 4 rumah yang selesai direnovasi dari total puluhan rumah yang mengalami kerusakan.
Lambannya proses pembangunan rumah terdampak gempa bumi di perumahan Rafflesia, Kelurahan Betungan, Kota Bengkulu usai Gubernur Bengkulu Helmi Hasan memantau langsung proses renovasi. Dari data puluhan rumah yang mengalami kerusakan akibat gempa pada bulan Mei lalu, saat ini baru 4 rumah yang sudah dibangun, sementara sisanya masih dalam proses. Terhambatnya pembangunan rumah warga karena proses pencairan dana dari pemerintah pusat terkesan berbelit. Meski demikian, pemerintah Provinsi Bengkulu memastikan pembangunan terus berjalan dengan terus berkomunikasi bersama pemerintah pusat. Dana pembangunan rumah terdampak gempa sendiri bervariasi mulai dari 15 juta rupiah hingga 60 juta rupiah tergantung dari kerusakan rumah itu sendiri. Sepengetahuan kita, ketika Wapres datang itu, rekening sudah dikasih. 60% dana sudah ada atas nama masing-masing yang punya rumah. Tetapi ternyata itu belum bisa dibelanjokan, masih ada mekanisme yang harus dilalui. Maka saya minta hari ini Pak Wali Kota bisa langsung ke BNPB Pusat untuk mempercepat prosesnya. Karena memang walaupun betul ya yang kena gempa, rumah roboh itu pemerintah sediakan, kalau mengontrak rumah juga disediakan begitu. Dan yang tidak terakomodir dengan BNPB ada 9, itu langsung Pemprov kerjakan. Helmi memastikan bangunan rumah juga akan lebih kokoh dari bangunan sebelumnya sehingga dapat tahan dari gempa bumi. Bayazil Raihan, Kompas TV Bengkulu. Saudara, setelah hampir 4 bulan berada di Lego Jangkar, akhirnya kapal motor penumpang Pulau Telo dapat kembali bersandar di dermaga ASDP setelah uji coba dini hari berhasil dilakukan. Kapal motor penumpang atau KMP Pulau Telo yang memberangkatkan masyarakat dari dan menuju Enggano akhirnya kembali bersandar di dermaga ASDP setelah hampir 4 bulan tak bisa bersandar. Sebelumnya kapal tersebut berada di Lego Jangkar sejak 14 April lalu karena tidak bisa melewati alur pelabuhan Pulau Baai yang mengalami pendangkalan. Sandarnya kapal di dermaga setelah uji coba yang dilakukan pada Senin dini hari berhasil. Uji coba dilakukan dengan kapal milik Pelindo yang memiliki draft serupa dengan KMP Pulau Telo. Setelah dinyatakan berhasil, 2 kapal yakni kapal Takbot Rafflesia dan kapal Pilot Station melakukan penjemputan KMP Pulau Telo untuk dibantu menuju dermaga ASDP. Meski sudah berhasil bersandar, jadwal dan mekanisme keberangkatan selanjutnya masih belum bisa dipastikan. Hal tersebut dikarenakan masih menunggu informasi lebih lanjut dari Pelindo karena progres pengerukan masih berlangsung. Pulau Telo bergerak itu jam 2 lewat dari luar alur sampai masuk ke dermaga ASDP kita ini. Itu dibantu sama 1 takbut dari Bunga Rafflesia, itu miliknya Pelindo. Alhamdulillah proses masuk alur berjalan lancar sesuai yang kita harapkan, tidak ada kendala, tidak ada namanya grassroots, tidak ada namanya kapal kandas. Semuanya berjalan lancar. Nantinya di tanggal 8 Juli, KMP Pulau Telo akan membawa pasokan BBM untuk PLN dan SPBU yang digunakan guna mencukupi kebutuhan masyarakat di Enggano. Bayazil Raihan, Kompas TV Bengkulu. Harga bahan pokok di pasar tradisional Angso 2 Kota Jambi mengalami kenaikan Rp2.000 sejak sepekan terakhir, membuat pedagang dan pembeli mengeluh dan mengurangi belanja di pasar. Dampak naiknya harga sembako, pendapatan pedagang menurun lantaran warga mengurangi jumlah belanja. Bahan pokok yang mengalami kenaikan seperti sayuran dari Rp6.000 naik menjadi Rp8.000. Ayam Rp30.000 naik menjadi Rp33.000 per kilogram, cabai dan lainnya. Sekarang gimana Bu? Naik Harga sayuran? ya, Itu sayuran apa aja? tomat, buncis, kol. Itu harganya kenaikannya berapa? Kalau kol jadi 8.000, Dari 5.000. berarti kenaikan 3.000. Iya. Kalau yang lain? Buncis biasa 10 jadi 18. Yang lain? Yang tomat tuh biasa 10 jadi 16. Ini sejak berapa lama nih? Nah, seminggu lah. Seminggu. Iya. Sudah ini berarti ya? Iya. Ada dampaknya terhadap pedagang ada kenaikan? Sepi lah, sepi kan orang belanja dana. Oh gitu ya? Iya. Harapannya apa itu? Kalau bisa kan normal. Oke, aja. Soal harga ayam seperti apa Bu gambarannya? Kalau harga ayam sekarang ada kenaikannya dari sudah sekitar 3 hari lah.
Sekarang harganya di angka berapa? Kalau yang bersih, dada bersih 35. Kalau yang ayam campur 33. Itu kalau di minggu yang lalu berapaan Bu masih harganya? Kalau di minggu yang lalu masih bisa dijual 30. Oh gitu ya. Jadi dengan kenaikan harga ini ada berkurang nggak ini Bu, penjualan? Ya berkurang lah pembeli, sedangkan orang jual di jalan 28, 27, sedangkan di pasar nih orang jual tinggi kayak tentu berkurang lah. Kenapa bisa berbeda harganya Bu dengan Nah, yang tidak tahu juga lah kalau apa bisa orang di jalan tuh jual murah, ya maunya di sini di jalan tuh kok bisa orang tuh jual murah. Kalau ditanya yang di pasar, kalau di pasar ini segitu semuanya orang Jadi jual. kalau untuk lakunya Bu, biasanya jam berapa udah habis Bu? Nggak tentu, tergantung pelanggan. Kalau pelanggan banyak masuk ya cepat habis. Kalau pelanggan kurang ya lambat habis. Gitu. Oke, makasih ya Bu. Kenaikan harga bahan pokok ini juga dirasakan pembeli. Biasanya warga membeli beberapa jenis bahan pokok di pasar. Akibat kenaikan mulai mengurangi belanja. Dengan Bu Endang. Itu dari setelah belanja Bu, apa aja yang naik dari harga barang? Iya, yang naik tadi setelah kita belanja Bang, itu bawang merah. Biasanya kan harganya 25, ini jadi 38.000. Selain itu ada Bu? Kemudian selain itu bawang putih. Bawang putih itu biasanya kan harganya standar 20.000, ini jadi 30. Kalau untuk cabai merah sih kemarin sempat naik, tapi sekarang sudah tidak lagi. Kalau sayuran-sayuran ada? Kalau sayuran kayaknya biasa sih Bang, harganya masih standar seperti hari-hari biasa gitu. Ini baru minggu ini apa minggu lalu? Kayaknya baru minggu ini deh Bang. Ada kenaikan harga? Iya, ada kenaikan harga. Ya, harapannya Bu sebagai warga terkait dengan harga-harga ini gimana? Ya, mungkin harapannya saya sebagai warga Jambi nih kalau bisa pemerintah ikut menstabilkan harga-harga kebutuhan pokok, begitu juga kebutuhan untuk rumah tangga, karena kita sebagai ibu rumah tangga itu sangat apa juga dengan kenaikan harga-harga gitu, berpengaruh ya? gitu Ya, ya. berbeban ya? Iya. Oke, makasih Bu. Pedagang dan warga kini berharap agar harga bahan pokok kembali stabil sehingga biaya belanja bisa dipergunakan untuk membeli yang lain. Wiradani Damanik, Kompas TV Jambi. Saudara, Kompas Jambi akan selanjutnya setelah jeda berikut dengan sejumlah berita menarik antara lain supir truk tabrak warung dan pengendara motor. Nantikan informasi selengkapnya sesaat lagi.